mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night, masih dalam suasana spooky season. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang cerita serem lagi guys. Nah, cerita yang satu ini tuh berhubungan dengan sebuah rumah, yang mana di rumah ini ada penampakan yang bisa dibilang mengerikan, yaitu merupakan penampakan sesosok penyihir yang tertangkap kamera Polaroid. Kalau kita lihat foto penampakannya itu serem banget guys. Rambutnya acak-acakan, compang-camping, dan penampakannya ini tertangkap di sebuah rumah Joshua Ward House. Mohon maaf kalau kita ada salah sebut nama ya guys ya. Rumah yang satu ini tuh terletak di salah satu kota di Amerika Serikat yang bisa dibilang kota ini berhantu guys. Kota paling menyeramkan di Amerika Serikat. Dan nama kotanya adalah kota Salem yang terletak di Massachusetts. Dan dulunya tempat ini tuh merupakan tempat tinggal bagi koloni Puritan yang mengeksekusi 19 orang terduga penyihir, tepatnya kalau nggak salah di tahun 1692 guys. Wih, udah lama banget ya, itu abad keberapa itu? Sekitar 17-an ya. Dan spot yang paling menyeramkannya itu ya ada di rumah itu tadi, Joshua Ward House. Karena rumah itu tuh dulunya merupakan tempat interogasinya. Jadi orang-orang yang diduga sebagai penyihir itu tadi dieksekusinya di rumah itu, kayak dipenggal, digantung. Pokoknya sadis banget bisa dibilangnya. Nah, ini kita akan menceritakan penampakan penyihir itu tadi di rumah Joshua Ward House, yang mana itu serem banget. Dan kita juga akan cari tahu apakah foto ini bener-bener real penampakan penyihir atau mungkin sebuah kebetulan, kan bisa aja toh. Iya. Nah, dan langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Penampakan penyihir di rumah Joshua Ward House. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah, usut pada tahun 1981 ada seseorang yang bernama Carlson Realty. Dia ini membeli rumah itu tadi guys, Joshua Ward House, dan dijadikan kantor properti. Dialihfungsikan jadi kantor properti. Konon pada saat Natal di tahun yang sama ada seorang karyawan yang memfoto-foto di situ guys. Fotonya itu pakai kamera Polaroid yang bisa langsung keluar itu loh. Dan fotonya itu digunakan untuk digantungkan di karangan bunga Natal. Biasanya kalau orang-orang merayakan Natal itu gantung sesuatu untuk harapan apa gitu kan, dan hiasannya itu ditaruh di pintu kantor guys, jadi kayak ditaruh di depan rumah. Kalau kalian pernah lihat film Natal gitu pasti nggak asing lagi dengan hiasan yang ada di depan pintu yang kayak bunderan gitu loh guys, buletan. Tapi ternyata di sini ada sesuatu yang menyeramkan. Ketika salah satu foto Polaroidnya itu jadi, ada sesuatu yang aneh dan sulit dijelaskan. Usut foto itu tadinya mengambil gambar seorang wanita, salah satu karyawan di kantor itu, makelar wanita yang kerja di situ. Nah, pas hasilnya udah jadi, fotonya itu keluar dari kamera, beda banget guys. Misal nih kalian foto ini temen kalian, cepret, yang keluar malah bukan fotonya temen kalian, hasilnya lain, dan sosoknya itu beda banget sama teman kalian, padahal jelas-jelas ngefoto teman kalian. Ya intinya penampilan fisiknya itu beda banget, karena hasil gambarnya itu menampilkan sesosok wanita yang rambutnya itu bisa dibilang acak-acakan, terus pakaiannya hitam, pokoknya wujudnya itu kayak setan guys. Jauh banget bedanya. Ini ada penampilannya gini. Nah, pas udah aku foto cekrek, hasilnya keluar, tapi penampilannya malah gak gini. Misalkan rambutnya gondrong, mukanya gak jelas, terus pakaiannya mungkin lebih gelap. Intinya nggak jelas gitulah guys, kayak ngeblur gitu. Kan serem banget tuh. Ya. Nah, karena itulah orang-orang kantor ini jadi kebingungan guys, jadi geger. Dan mereka ini nggak bisa menjelaskan itu apa, masih bertanya-tanya. Nah, konon beberapa tahun setelah kejadian itu, foto yang diduga penyihir itu tadi tuh mulai diterbitkan di buku-buku guys. Dan setelah itu orang-orang mulai menyebut foto itu sebagai foto penyihir, penampakan penyihir. Kan itu fotonya pasti hitam putih atau sepia gitu toh. Iya. Yang pasti itu menambah keseremannya guys. Nah, jadi ada yang bilang kalau ini tuh merupakan sebuah kebetulan aja. Jadi pas si wanita atau si karyawan ini difoto, posisinya itu ada di depan pintu guys. Kan di pintunya itu ada hiasan pohon Natal, berarti otomatis hiasannya itu sejajar sama kepalanya.
dijepret, pas hasilnya keluar jadi seolah-olah itu seperti rambut yang sedang acak-acakan. Apalagi kan ini cewek kan rambutnya pasti panjang, ketambahan dengan hiasan yang di belakang, alhasil jadi kayak jebobok gitu kan, riwu-riwu gitu guys, kayak keriting-keriting, bisa dibilang kayak kuntilanak. Ditambah lagi fotonya ini hitam putih guys, ya mungkin karena itu juga hasil fotonya itu terlihat seperti penampakan penyihir. Jadi kesannya tambah serem gitu loh. Terus ada versi cerita yang lain lagi yang bilang konon pada hari yang sama sebelum kejadian foto itu, di situ terlihat ada seorang wanita aneh seperti penyihir, yang mana si wanita aneh ini terlihat beberapa saat sebelum kejadian foto itu guys. Jadi mungkin pas si penjepret ini mau ngefoto itu, atau si orang yang mau dijepret, jadi sebelumnya lihat wanita aneh seperti penyihir. Tapi ya terlepas dari bener atau enggaknya, rumahnya tetap angker guys, karena track recordnya itu gitu. Dulunya adalah tempat penjagalan bagi orang-orang yang dituduh sebagai penyihir. Masa agak berhantu ya, kayaknya nggak mungkin guys. Iya, udah. Ya, sejarahnya aja udah seperti itu kan. Dan konon selain itu di rumah ini tuh ada kejadian-kejadian yang aneh guys, kayak suara-suara benda digeser dan penampakan penyihir itu sendiri. Karena yang udah berhasil dieksekusi dulu itu jumlahnya ada 19 orang guys. Ya mungkin salah satu di antara mereka ini masih bergentayangan karena dendam, atau mungkin bahkan semua. Jadi rumah ini tuh merupakan rumah yang bergaya Georgia, interiornya itu bergaya federal guys. Dan ini merupakan salah satu bangunan bata pertama yang dibangun di kota Salem, Massachusetts. Nah dulunya rumah ini tuh dibangun sama seorang pelaut, kapten laut lebih tepatnya, dan juga seorang pedagang yang kaya yang namanya adalah Joshua Ward pada tahun 1784 sampai 1788. Dan rumah itu dibangun di atas tanah yang sebelumnya itu miliknya George Corwin. Nah Pak George Corwin ini dia dulunya adalah seorang pria yang menjabat sebagai sheriff di kota Salem. Jadi sheriff itu semacam kayak polisi gitu. Nah usutnya usut, Pak George Corwin ini dulunya adalah seseorang yang terkenal dalam kematian seseorang yang bernama Giles Curry pada tahun 1692 silam. Dan Pak Giles Curry ini merupakan pria setempat yang dituduh sebagai penyihir guys, didakwa sebagai penyihir. Tapi Pak Giles Curry ini menolak tuduhan itu. Dia nggak merasa kalau dia ini adalah seorang penyihir. Dia menyatakan kalau dia ini bukan penyihir. Tapi Pak George Corwin ini tetap guys, tetap memaksakan tuduhannya itu, dan sampai-sampai bahkan menggunakan cara penyiksaan Inggris kuno biar Pak Giles ini ngaku, diinterogasi biar Pak Giles ngaku. Dan penyiksaannya ini bisa dibilang sadis guys. Jadi Pak Giles Curry ini ditumpangi papan, yang mana papannya itu ditumpuk batu-batu besar dan dipaksa untuk mengaku. Pak George Corwin ini tetap memaksakan tuduhannya terus. Kamu ini pasti penyihir, nggak mungkin. Ngaku. Tapi walaupun udah gitu, disiksa-siksa gitu, Pak Giles ini tetap nggak mau ngaku guys, karena ya dia bukan penyihir. Hingga pada akhirnya dia ini meninggal pada tanggal 19 September tahun 1692. Tubuhnya tuh hancur karena digilas papan dan batu-batu besar. Iya. Terus dikasih papan, terus ditumpuk terus nanti kalau udah keberatan langsung jelas gitu. Terus juga konon katanya istrinya itu juga ikutan guys, ikutan dieksekusi. Kalau nggak salah namanya adalah Martha. Setelah kematian suaminya itu tadi, Giles Curry itu tadi, 3 hari kemudian si Martha ini digantung. Dan kemudian ahli warisnya ini diberikan kompensasi atas eksekusi ilegal dari istrinya Pak Giles Curry ini. Dan ternyata emang bener guys, Pak Giles Curry ini nggak bersalah sama sekali. Dia ini bukanlah seorang penyihir. Dan pada tahun 1712 Pak Giles Curry ini dibebaskan dari tuduhan kejahatannya itu. Jadi udah nggak dicap sebagai penyihir lagi, karena ya emang nggak terbukti dia ini adalah seorang penyihir. Cuman ya udah terlanjur ya guys ya, karena kengengkelan Pak George tadi. Usutnya usut 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 April 1696, Pak George Corwin ini akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung. Dan kemudian jasadnya ini dikubur di ruang bawah tanah di rumah Joshua Ward. Karena bukan tanpa alasan, keluarganya ini takut kalau jasadnya Pak Corwin ini dikubur di pemakaman yang biasa itu, pemakaman umum, itu takutnya kuburannya akan digali sama orang-orang yang dulunya punya dendam sama Pak Corwin ini guys. Ya kan bisa aja mayatnya nanti dimacem-macemin. Dan usut punya usut, jasad atau mayatnya itu tetap di ruangan bawah tanah sampai masalah hukumnya selesai guys, baru pemakamannya itu bisa dilakukan. Bertahun-tahun mayatnya Pak Corwin ini disimpan di ruangan bawah tanah sampai pada akhirnya dipindahkan ke pemakaman yang biasa guys, dipindahkan ke Broad Street beberapa tahun kemudian. Kan ada tuh yang ngancem di kasusnya yang kalau nggak salah Mary English, yang mana ya sama kayak Pak Giles Curry itu tadi. Tiba-tiba Pak Corwin ini datang terus nuduh-nuduh Mary English ini sebagai penyihir. Pak Philip ini sembunyi, terus malah barang-barang di
rumahnya itu disita semua, diambil sama Pak Corwin. Alhasil beberapa tahun kemudian Pak Philip ini menggugat Pak Corwin. Sayangnya pas digugat itu Pak Corwin ini udah jatuh miskin guys. Dia udah melarat dan nggak punya apa-apa lagi, kehilangan semua harta bendanya, nggak bisa mengembalikan apa yang dirampas dulu dari Pak Philip. Juga auto nggak bisa bayar dendanya guys, utang lah dibayar pusian. Terus kalau udah gitu gimana? Penjara dong. Pak Corwin ini langsung dijebloskan ke penjara. Nah setelah di penjara Pak Corwin ini meninggal dunia. Tapi tetap Pak Philip ini nggak terima. Dia masih mau barang-barang propertinya itu balik lagi. Dan inilah alasannya kenapa kok jasadnya Pak Corwin itu tadi disimpan di ruang bawah tanah terus guys, nggak dikuburin ke kuburan umum, pemakaman umum. Karena Pak Philip English ini ngancem-ngancem nanti kalau dikubur jasadnya Pak Corwin ini akan dicuri, diambil terus dimacem-macemin. Tapi ternyata keluarganya Pak Corwin ini membantah desas-desus itu tadi guys, dan membuktikan kalau emang bener jasadnya Pak Corwin ini dikubur di pemakaman keluarga. Dan selain itu masih ada desas-desus tentang rohnya Pak George Corwin ini yang bergentayangan atau menghantui rumah Joshua Ward. Nggak tenang dia, soalnya ya banyak utangnya, ngerampas milik orang, terus nuduh-nuduh orang sebagai penyihir. Dan kan yang tadi itu nggak salah toh Pak Giles Corey itu. Dan kalau kita ngomongin Pak George Corwin ini, dia ini bisa dibilang sheriff tapi pangkatnya tinggi guys, high sheriff. Nah karena itulah Pak George Corwin ini terlibat nggak hanya dalam 19 kematian aja, tapi juga 200 perburuan orang yang dituduhnya sebagai penyihir dalam perburuan Salem Witch. Berarti orang yang ditangkepin itu 200 ya. Terus yang dieksekusi 19 yang berhasil dipenggal 19 orang guys. Dan itu nggak tentu bener semua, mungkin ada yang bener, ada yang nggak juga, atau mungkin plot twistnya yang beneran itu udah Nah itu ya guys ya, sedikit cerita tentang penampakan penyihir di rumah Joshua Ward, dan sedikit kisah latar belakang kenapa kok rumah itu bisa berhantu banget dan dihantui sama penyihir-penyihir guys. Gimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Mungkin ada kesalahan atau info yang kurang, boleh banget kalian tambahkan di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.